Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyu, NIM 22040276, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ujian tengah semester dari mata kuliah kewarganegaraan. Dan sekarang saya langsung saja masuk materinya, yaitu menyelami pilar demokrasi, konstitusi negara, hukum, HAM di era pemilu. Demokrasi, marilah kita menyelami 4 pilar, yaitu konstitusi, demokrasi, negara, hukum, dan hak asasi manusia atau disingkat HAM. Selanjutnya yaitu kaitan pilar-pilar dengan konstitusi negara saat ini, termasuk pemilu, keputusan MK, kecurangan pemilu, dan korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari konstitusi atau disebut fondasi kokoh demokrasi. Konstitusi ini dilaksanakan kitab suci bangsa, menjadi landasan kokoh bagi demokrasi. Di dalamnya termuat cita-cita bangsa, hak dan kewajiban negara, serta tatanan pemerintahan yang demokratis bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta landasan bagi MK dalam memutus sengketa pemilu. Selanjutnya, demokrasi kekuasaan di tangan rakyat, yaitu bisa disebut atau ruh bangsa, ruh. Di sini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Melalui pemilu, rakyat menentukan pemimpin dan arah bangsa. Namun demokrasi tak luput dari tantangan, kecurangan seperti manipulasi suara dan politik uang. Kecurangan pemilu ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya itu negara hukum, atau bisa dibilang keadilan dan ketertiban. Negara hukum ini menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana tak seorang pun termasuk penguasaan berada di atas hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci terciptanya negara yang tertib dan sejahtera. Dan selanjutnya yaitu HAM, hak asasi manusia. HAM ini adalah hak dasar dan mutlak yang melekat tinggi pada saat setiap manusia. Dalam negara demokrasi, HAM dilindungi, dihormati. Namun, HAM ini memiliki pelindungan dan dihormati. Namun, pelanggaran HAM masih kerap terjadi, seperti diskriminasi, kekerasan, dan penyiksaan. Penegakan HAM ini harus adil. Dalam korban pelanggaran HAM menjadi komitmen penting pembangun bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, pilar-pilar demokrasi dengan realita. Memahami pilar-pilar demokrasi tidak cukup hanya secara teori. Kita perlu melihat keterkaitannya dengan realita bangsa, termasuk dinamika pemilu, putusan MK, kecurangan pemilu, dan korupsi. Selanjutnya, pemilu. Pemilu ini harus menjamin atau memiliki suara rakyat, dan masing-masing rakyat memiliki kewajiban untuk memilih hak masing-masing atau kepercayaan masing untuk memilih seseorang pemimpin untuk menjadi lebih baik ke depannya pada masa sebelumnya. Dan ini terjadi apabila setiap pemilu ini ada kecurangan. Itu adalah mengotori atau menjadikan kecurangan pemilu ini seperti manipulasi suara dan politik uang, dan mencederai demokrasi dan merampas hak rakyat. Putusan MK ini yang adil dan transparan berdasarkan konstitusi dan bukti yang kuat menjadi penentu arah demokrasi. Masyarakat perlu mengawasi dan menghormati putusan MK demi menjaga stabilitas politik. Selanjutnya, korupsi. Korupsi ini menggeroti sendi-sendi negara, hukum, dan demokrasi. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap koruptor, termasuk pejabat tinggi, menjadi kunci pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan. Memahami konstitusi ini, demokrasi, negara hukum, dan HAM bukan hanya tugas elit politik, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia
memahami pilar-pilar demokrasi ini dan mengaitkannya dengan realita bangsa, kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan demokratis. Mari bersama jaga demokrasi, tegakkan hukum, dan lindungi HAM demi Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya, agar Indonesia bisa menjadi lebih cerah daripada sebelumnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.